Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 150 Penjaga Feng yang misterius. Tetapi sepertinya aku tidak ingat pernah melihat pengawal Feng di kediaman Feng kita. Berdasarkan ingatannya, dia tidak melihat satupun dari kelompok pengawal Feng dari keluarga Feng, tetapi hanya sekelompok pengawal Feng di sisi kakek dan ayah yang melindungi mereka. Kalian pasti akan bertemu dengan pengawal keluarga Feng di masa depan, tetapi sekarang, sebaiknya kita pulang dulu. Kalau tidak, begitu masalah ini meledak, mungkin akan terlalu sulit untuk diatasi. Patriark tua berkata dengan suara yang dalam dan kemudian menoleh untuk melihat Guan Xilin di samping mereka. Xilin, pergilah persiapkan kereta sekarang karena kita sudah tidak punya banyak waktu sampai siang dan kita harus bergegas kembali untuk menghentikan mereka. Segera. Guan Xilin menjawab sambil segera berjalan keluar. Pada saat itu, Leng Xuang datang sambil membawa makanan ringan di tangannya dan berkata, "Tuan besar, nona muda, makanlah makanan ringan. Ibu King baru saja membuatnya." Feng Jiu tersenyum lalu berkata, "Kita akan kembali ke kediaman Feng. Bawalah camilan itu dan kita akan memakannya di kereta." Mengenai situasi yang dihadapi keluarga Feng, dia tidak sekhawatir patriark tua karena hanya dengan Suruo Yun saja, dia tidak akan bisa membuat keributan yang terlalu besar. Dan di dalam kediaman Feng, karena berita yang disebarkan, berbagai kepala keluarga di kota itu berdatangan satu demi satu. Mereka duduk bersama dan berdiskusi dengan berbisik-bisik. Dari apa yang mereka pikirkan, Feng Qingge masih terlalu muda dan dia mungkin tidak dapat mengendalikan pengawal Feng untuk menjadi Tuan Feng. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa keluarga Feng akan mengalami begitu banyak hal baru-baru ini. Pertama, patriark tua telah dihinggapi iblis kegilaan dan bahkan diculik dengan keberadaannya yang masih belum diketahui. Kemudian, hanya dalam waktu 2 hari, Jenderal Feng sendiri juga telah gugur dan satu-satunya orang yang dapat membuat keputusan di kediaman Feng hanyalah Feng Qingge. Namun, semua orang di sana tidak terlalu menghargai kekuatan yang dimilikinya. Meskipun Feng Qingge adalah mutiara paling berharga dari Putri Feng Xiao, namun dibandingkan dengan kekuatan dan kemampuannya, parasnya yang sangat cantik justru membuat orang-orang membicarakannya dengan gembira. Bagaimanapun, karena mereka semua adalah penduduk kota Bulan Berawan, mereka tentu tahu seperti apa tingkat kultivasi Feng Qingge. Faktanya, dengan tingkat kultivasi yang dimiliki Feng Qingge, itu bahkan tidak sebanding dengan kebanyakan anak dari keluarga menengah. Namun, dia memiliki keuntungan karena memiliki putra surga yang bangga sebagai tunangannya dan dukungan kuat dari kediaman Feng di belakangnya. Oleh karena itu, tingkat kultivasinya tidak terlalu diperhatikan oleh orang lain. Di bawah paviliun di halaman belakang, ada 8 pria berjubah brokat, sebagian duduk, sebagian berdiri, dan sebagian bersandar di paviliun dengan tangan terlipat di dada sambil mengobrol. Apakah ada di antara kalian yang mengira Tuan Tua akan kembali hari ini? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah biru. Ia duduk di meja dengan dagu ditopang dengan satu tangan saat ia bertanya kepada yang lain. Seorang lelaki berwajah tegas berjubah hitam mengangkat tehnya dan menyesapnya sambil berkata dengan suara berat, "Berita itu sudah tersebar luas. Dia pasti akan kembali. Sepertinya ada cukup banyak orang yang datang. Saya mendengar orang-orang dari bawah melaporkan bahwa bahkan Kaisar Tua sendiri telah datang." Sambil bersandar di luar paviliun, seorang pria dengan lengan terlipat di dada menyindir dengan acuh tak acuh. Seorang pria berjubah putih yang memegang kipas lipat di tangannya kemudian bertanya, "Tapi, apakah benar-benar baik bagi kami untuk tidak mengungkapkan informasi yang kami miliki? Apakah kami akan bertindak berlebihan seperti ini? Dengan cara apa? Kepala keluarga sama sekali tidak meminta kami untuk menyelidikinya dan kami mengetahuinya karena penyelidikan yang kami lakukan sendiri. Itu tidak termasuk menyembunyikan informasi." Pria yang berbicara itu mengangkat sebelah alisnya, nadanya menunjukkan bahwa itu sangat wajar dan memang sudah diduga. Salah seorang lelaki lainnya tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Beruntunglah kita bahwa orang-orang tua itu bercocok tanam secara menyendiri. Kalau tidak, kalau mereka melihat kita tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi masalah ini, saya kira kita semua akan diberi latihan lagi." Ngomong-ngomong, siapakah gadis yang bersama tuan tua itu yang bahkan kita tidak dapat gali identitas aslinya? Itu sungguh aneh.